Apa ini? Terima kasih, Put. Nggak tahu saya. Selamat datang, Bapak Mas Nurdin. Jadi Oma Sate itu betul masih dulu. Selamat join Mas Nurda. Terima kasih sudah bisa join Mas Nurda. Apa sih Bu? Soalnya Ya. terima kasih. Terima kasih Bu. Bapak Bu. Apa ya? Rina sambil Assalamualaikum. Selamat siang. Bu Apri, moodnya suaranya. Nanti di sini bisa kita sharing pengalaman-pengalaman dengan selama jadi wirausaha. Jadi mulai dirintis sampai sekarang, kemudian kendala-kendalanya. Jadi nanti kita akan berbagi pengalaman. Hari ini sebagai moderator adalah Ibu Lukitasari. Monggo Ibu Lukitasari dipersilakan. Terima kasih banyak Bu Apri atas waktunya. Selamat pagi saya ucapkan untuk para narasumber di ini. Kami sebagai tim dari manajemen Hikmah sangat mengharapkan masukan saran dari Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu pelaku usaha. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan ada saran untuk kami akan sangat
kami tampung untuk selanjutnya kami lakukan untuk membuat sebuah redesign kurikulum MBKM yang saat ini sedang. Baik, boleh dimulai dari sablon Amilas. Boleh, Mas Panji. Mohon maaf belum di-unmute. Juga lulusan-lulusan kami selanjutnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Panji. Saya punya wirausaha di bidang konveksi dan percetakan. Sebelumnya, untuk keluh kesahnya selama berwirausaha, dan permintaan dari konsumen. Jadi kita harus tahu apa permintaannya, mau mengenai desainnya atau gimana, kita harus mengikuti baik di bahan-bahannya ataupun nanti untuk hasil yang diinginkan. Ya. Untuk tren digital marketing sendiri itu berpengaruh nggak, Mas Panji, kira-kira ke bisnis sablon Amilas? Iya, kalau untuk tren digital sangat berpengaruh di era sekarang ini. Jadi kebanyakan untuk pesanan yang ya orang sekarang itu kalau mau pesan itu sekarang reviewnya itu harus melalui digital seperti itu. Jadi reviewnya gimana dari itu banyak yang pesannya sekarang via online. Oke, baik. Terima kasih Mas Panji atas waktunya. Boleh bergeser giliran selanjutnya saya berikan kepada Mas Nur Huda dari Omah Santri, monggo. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madiun, wisuda tahun 2020 kemarin. Nah, sedikit bercerita tentang bisnis ini. Jadi, bisnis Omah Santri itu awalnya hadir
dari program kreativitas mahasiswa. Dulu tahun 2018 itu saya sama tim itu pernah lolos salah satu PKMM, kemudian kita melakukan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Disabilitas di Karangrejo. Itu yang ingin dibuatkan produk serupa, sehingga pada tahun 2019 kemarin saya berniat untuk menjadikan salah satu produk itu menjadi produk dari bisnis yang saya geluti saat ini. Untuk MBKM sendiri, sepemahaman saya itu adalah salah satu gebrakan terbaru ya di dunia pendidikan ya Bapak Ibu, di mana mahasiswa itu sebenarnya saat ini diberikan ruang untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, menggali potensi dirinya. Seperti apa yang mau dibuat oleh Kota Madiun, misalkan Madiun Kota Pecel misalkan. Nah, dari branding di beberapa wilayah itu bisa nanti diarahkan kepada mahasiswa untuk bisa membuat sebuah produk. Jadi intinya mahasiswa itu proses pembelajaran itu bisa dilakukan dari yang sebelumnya memberikan gagasan atau memberikan wawasan. Mungkin bisa diberikan gambarannya dulu. Baik, Mas Nurhuda, terima kasih atas sarannya. Jadi gini, untuk yang manajemen sendiri, untuk program MBKM kan kita ada untuk pertukaran pelajar juga, untuk bisa mengambil mata kuliah dari fakultas lain juga, lintas prodi juga bisa. Nah, untuk yang kewirausahaan sendiri,
Nah, itu nanti bisa dikolaborasikan dengan desain komunikasi visual atau desain grafis, kemudian juga untuk dari segi pembukuan, mungkin akuntansi biaya dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu saja, Bu. Nanti bisa dilanjut kalau memang masih ada waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nurhuda atas masukannya. Selanjutnya. Mana coklat-coklat yang tidak laku atau tidak terserap di pasar itu bisa diolah untuk bisa diolah sehingga menambah value added-nya sehingga memiliki nilai ekonomis. Nah, berawal dari permasalahan itu kita mendirikan sebuah rumah produksi khusus untuk coklat. Nah, terkait dengan bisnis rumah coklat ini sebenarnya didirikan kualifikasi, mungkin dari sisi soft skill-nya dan sisi hard skill. Itu merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Orang mau berwirausaha itu kalau pinter hard skill-nya saja juga tidak bisa. Kalau cuma menang soft skill-nya saja juga tidak bisa. Meskipun soft skill itu peranannya dalam bisnis itu jauh lebih besar, mungkin 70-80% dibandingkan dengan hard skill. Hard skill itu cuma keuangan, marketing, digitalisasi, dan sertifikasi produk. Nah, yang kami alami, kemarin kita sharing dengan Pak Sugito itu, mereka yang pertama itu terkait dengan kelayakan, studi kelayakan atau feasibility study. Jadi kita itu berdiri, itu asal bermodalkan bukan karena studi kelayakan, tapi karena asas permasalahan sering anjlok tadi. Kita belum memiliki master plan untuk kedepannya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bisnis kita itu mau dibuat seperti apa, direncanakan seperti apa, itu kita belum punya hal semacam itu. Nah, mungkin dari Unipma terkait pembuatan seperti studi kelayakan bisnis itu mungkin bisa dimantapkan. Jadi bisa menolong UMKM. Biasanya UMKM itu kan berdiri karena adanya peluang, tapi mereka planningnya ke depan itu mau dibawa kemana itu belum terlalu jelas, masih abstrak. Nah, ini mungkin rumah coklat itu masih seperti konvensional. Jadi kita memproduksi coklat, ada bahan baku, kita proses, kemudian kita lakukan. Kenapa belum kita lakukan? Karena kita belum ada sumber daya terkait itu. Karena dari bisnis kami sendiri, pelakunya itu adalah ya orang-orang yang ada di desa. Karena rumah coklat ini merupakan BUMDes. Jadi pelakunya adalah orang-orang yang ada di desa. Kemudian terkait dengan kemampuan finance, keuangan. Di kami, terkait dengan pembukuan, itu sifatnya masih konvensional.
membuat coklat itu mahal, alat semahal itu pun kita belum tahu bagaimana cara untuk mendepresiasinya. Penyusutan alat itu, bagaimana memasukkan depresiasi itu ke dalam HPP seperti apa, itu kita belum mengaplikasikan. Marketing juga ini nanti sebenarnya terkait dengan soft skill kalau pemasaran itu. Saya pernah membaca sebuah artikel seorang yang pemasaran atau ahli pemasaran kumlot misalkan, ketika mereka disuruh terjun, belum tentu mereka bisa memasarkan sebuah produk. Karena pemasaran itu bukan terkait dengan kamu pinter bisa menjawab pertanyaan terkait pemasaran, kamu bisa menjelaskan teori pemasaran atau tidak. Tapi pemasaran itu diukur dari kecakapannya, mental pemasaran. Saya temui ini ada mahasiswa UNS yang itu membantu pemasaran kami terkait pertama, mental berwirausaha itu perlu dilatih, kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan untuk berinisiasi, kemudian juga teamwork. Jadi yang menjadi permasalahan, makanya Kemendikbud, Mas Menteri itu bilang bahwa lulusan perguruan tinggi itu memang sebenarnya lulusan yang belum siap kerja. Karena apa? Mereka bisanya cuma di atas kertas. Tapi ketika mereka terjun di dunia kerja, mereka nggak memiliki tim, komunikasinya buruk, mentalnya juga buruk. Apalagi kalau untuk sekelas menjadi wirausaha, bukan menjadi karyawan. Menjadi karyawan saja nggak punya soft skill, apalagi untuk menjadi seorang entrepreneur, semacam itu. Nah, selain itu juga terkait dengan yang permasalahan di tempat kami terkait dengan sekarang kan sertifikasi, ada sertifikasi halal, itu juga belum kami proses karena memang kita keterbatasan sumber daya, sehingga kita tidak tahu harus memulai dari mana. Karena aturan pemerintah kan juga kadang juga kalau kita berada di tempat jauh dari pusat itu kan juga agak susah untuk mengakses perizinan semacam itu. Nah, terkait dengan berapa kalau misalkan sudah di semester 6 atau semester akhir itu alangkah lebih baiknya. Karena kenapa? Dari hard skill yang saya paparkan tadi, itu kan sudah didapatkan di semester 1 sampai 5 misalkan. Misalkan kalau KWU-nya di semester 6. Jadi hard skill yang saya sebutkan tadi, kemampuan terkait dengan keuangan, marketing, itu harusnya sudah mengadopsi kewirausahaan. Misal, ada dosen yang mengajar terkait dengan keuangan. Bagaimana keuangan itu tidak cuma sebatas teori saja, tapi untuk aplikatif. Semacam itu. Kemudian digital marketing. Tidak diajari cuma untuk KWU nanti bisa mahasiswa disuruh mencari UMKM yang bermasalah atau memiliki masalah. Mereka disuruh
mahasiswa Unikma itu diterjunkan, mahasiswa untuk mengetahui kewirausahaan misalkan, diterjunkan ke tempat kami. Mereka membantu proses itu sudah terselesaikan. Itu alangkah lebih baik. Jadi sehingga ada apa ya? Kontribusi. Mahasiswa bisa menyalurkan ilmunya, UMKM juga terbantu dari keberadaan mahasiswa. Jadi ada link and match. Jadi tidak cuma sebatas teori saja. Mungkin itu dulu kita yang bisa saya sampaikan terkait masukan untuk MBKM. Tidak hanya yang jago di kelas, tidak hanya yang jago di materi saja, tetapi benar-benar ketika diaplikasikan di dunia usaha, itu belum tentu si anak pintar yang jago dengan teori marketing itu tuh benar-benar bisa mencapai angka penjualan, target, belum lagi mentalnya anak-anak ini juga ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Prima. Selanjutnya yang terakhir dari Omah Kebaya, monggo Mbak Siput. Jelas. Monggo. Baik, Bapak Ibu dosen, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Siput Biarsih. Saya sendiri mahasiswa Prodi Manajemen. Di sini saya yang bergerak secara online. Di sini melayani match by request. Jadi si customer mengajukan model yang ingin dibuat, nanti kita akan memprosesnya seperti itu Ibu. Untuk pembayaran atau proses pembuatannya sendiri nanti bisa DP 50%. Jadi saat barang jadi, nanti selain di Instagram dan TikTok, kita tetap menggunakan Facebook, dan kita juga ada websitenya, Omah Kebaya. Terus untuk saat ini kita juga lagi mengurus untuk paten Omah Kebaya sendiri, lagi on proses. Tentang Omah Kebaya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Mbak Siput. Jadi di Ya, sini Ibu. inovasi ya, untuk inovasi produk ya yang benar-benar dibutuhkan agar tetap bisa terus eksis ya kan di dalam Ya, betul. usaha, apalagi di dunia fashion ya, di dunia fashion ini kan terus bergerak gitu ya, Ya. permintaan dan selera pasarnya itu terus bergerak. Beda waktu, beda modelnya terus berubah-ubah. Jadi kita harus mengikuti tren yang ada. Nanti dari inovasi produk ya yang benar, yang
inovasi, tidak ada perbaikan, itu juga tidak akan bisa bertahan lama. Baik itu yang Iya, tadi betul. dari Mas Panji ya, sedang terkendala dengan lagi-lagi perizinan, karena memang pengetahuan tentang perizinan ini tuh sangat dibutuhkan, selain juga pajak dan inovasi produk. Baik, itu dari keempat narasumber kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo, mumpung di sini ada narasumber-narasumber yang langsung bergerak di bidang wirausaha. Monggo, Bu Putri, Bu Lili, Bu Aan. Oke, Bu Lukita, saya mau tanya. Sharing aja, sharing. Kalau sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang saya tanyakan, terus kemudian apakah seharusnya kita sebagai pengajar itu lebih membuat atau membangun anak-anak mentalnya itu lebih ke konseptual atau lebih ke eksekutor? Kalau kita lihat sendiri kan susah. Kalau kita biasanya konseptual itu susah menjadi eksekutor. Tapi ketika kita biasanya bisa mengeksekusi, tapi juga kadang kita susah untuk mengkonseptualkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia wirausaha saat ini. Nah, apakah masukan atau eksekutornya gitu, karena menjadi seorang konseptor atau menjadi seorang eksekutor seperti itu. Itu aja dulu, kita mohon masukannya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang berkenan lebih dulu. Baik Bu Lukita, mungkin saya bisa menjawab terlebih dahulu ya terkait dengan pertanyaan dari Bu Putri tadi. Berdasarkan pengalaman ya ini, dalam dunia perguruan tinggi itu lebih baik dikembangkan dari konsep atau eksekutor. Memang sebenarnya kalau dilihat dari grade-nya ya, antara konseptor ataupun eksekutor. Kalau D3 dan S1 misalkan. D3 itu memang itu bisa dikatakan seperti kayak SMK ya. Dia memang disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis. Konsep itu memang dibutuhkan untuk seperti pondasi. Jadi yang namanya mahasiswa lulusan manajemen, terutama manajemen, itu memang harus paham juga konsep. Seperti yang pernah dikatakan saya pernah mengikuti seminar bisnis,
itu ada yang mengatakan bahwa konsep itu kan seperti ilmu. Orang kalau berbisnis tanpa ilmu, dia bisa jadi baru akan sukses ketika gagal 10 kali. Tapi orang yang berbisnis dengan ilmu, punya konsep, dia mungkin hanya cukup gagal 3 kali, kemudian dia percobaan keempat, dia akan sukses. Jadi yang namanya konsep itu tetap perlu, karena yang konsep ilmu adalah hak mahasiswa ya. Hak itu bisa diambil, bisa nggak diambil kayak gitu. Nah, ketika mahasiswa memilih MBKM kewirausahaan, artinya dia memilih ingin belajar sebagai eksekutor. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu dosen yang harus memfasilitasi mahasiswa. Artinya mahasiswa juga bisa belajar tentang bagaimana mengkonsep sebuah proyek. Mahasiswa juga harus belajar bagaimana menjalankan proyek itu sendiri, sehingga antara sama-sama balance-nya gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mas Nurhuda. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Panji dan Mbak Siput, monggo dipersilakan. Sangat banyak sekali masukan yang kami catat untuk pengembangan kurikulum untuk kewirausahaan itu sendiri. Saya kembalikan kepada Bu Apri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Lukita. Demikian ya Mas-Mas dan Mbak-Mbak, acara hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Sebelum diakhiri saya mohon fungsi presensi di chat yang sudah ada ya, Mas Panji, Mas Nurhuda, Pak Prima, Mbak Siput.
terima kasih sekali lagi atas kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kami, panitia, mohon maaf bila ada kekurangan dalam melaksanakan acara ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siput, Mas Panji. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Bu Putri. Terima kasih Pak Prima.